Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, belajar untuk mendapatkan kebajikan bagi kehidupan yang akan memperkaya kualitas kehidupan kita dalam relasi kita dengan orang lain, dengan Tuhan. Kita bisa belajar dari siapa saja dan dalam peristiwa apa saja. Nah, hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua, yaitu saya dan saudara, untuk belajar kebajikan bagi kehidupan berkeluarga dan kehidupan kita sehari-hari dari sebuah kisah nyata berikut ini. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di kota Hokkaido, Jepang. Ketika seorang pemilik rumah hendak merenovasi rumahnya, dia terkejut saat membongkar tembok pagar rumahnya yang sudah ambruk dan menyandar ke dinding rumahnya. Dia melihat ada seekor kadal yang kakinya terjepit oleh pagar yang ambruk ke dinding rumah tersebut. Kemudian dia pun teringat kalau pagar tersebut telah ambruk dan dibiarkan saja seperti itu sejak 10 tahun yang lalu. Itu berarti kadal tersebut sudah terjepit di sana selama 10 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kadal tersebut bisa bertahan hidup dalam keadaan terjepit selama 10 tahun? Ini adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Si pemilik rumah pun menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan kadal tersebut. Kemudian, tidak tahu dari mana datangnya, seekor kadal lain muncul dengan membawa makanan di mulutnya. Kadal asing itu pun menghampiri kadal yang terjepit dan memberikan makanan yang dibawanya dengan mulutnya. Astaga! Si pemilik rumah terharu melihat peristiwa itu. Ternyata ada seekor kadal lain yang selalu setia menemani dan memberikan makan pasangannya yang terjepit selama 10 tahun. Sungguh merupakan cinta sejati dan cinta yang indah. Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban. Cinta bahkan dapat terjadi pada hewan kecil seperti 2 ekor kadal ini. Sambil meneteskan air mata, si pemilik rumah pun melepaskan kadal itu. Bayangkan, kadal asing itu tidak pernah berhenti dan menyerah memperhatikan pasangannya yang terjepit itu selama 10 tahun. Saudara sekalian, apa yang kita lihat dari kisah hewan kadal ini memperlihatkan kekuatan sebuah cinta. Bayangkan bagaimana hewan yang kecil ini dapat memperlihatkan kasih atau cinta yang sangat mengagumkan. Bagaimana dengan kita manusia, saudara sekalian? Bagaimana kehidupan kita di dalam keluarga? Bagaimana relasi kita dengan pasangan hidup kita? Bagaimana relasi kita dengan anak atau anak-anak kita? Bagaimana relasi kita dengan orang tua kita? Saudara sekalian, dalam kehidupan sekarang ini ada begitu banyak manusia yang sudah kehilangan kasih dan kesetiaan dalam hidupnya. Ada banyak orang yang merasakan kesepian di dalam keluarga, saudara sekalian. Ada banyak pasangan yang bercerai dengan berbagai macam dalih atau alasan. Ada orang tua yang menelantarkan anak atau anak-anaknya. Atau sebaliknya, ada anak atau anak-anak yang menelantarkan keberadaan orang tuanya. Ada orang tua yang tidak peduli pada anak atau anak-anaknya. Ada juga anak atau anak-anak yang tidak peduli dengan keberadaan orang tuanya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tidak ada manfaatnya kita memberikan perhatian atau penghormatan yang besar kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada saudara kita ketika mereka sudah tidak ada dalam dunia ini. Kasih itu harus diperlihatkan ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih ada bersama dengan kita. Tak ada gunanya monumen yang sebesar dan semegah apapun untuk anggota keluarga kita, kalau selama mereka hidup kita tidak peduli dan memperhatikan mereka. Saudara, di dalam Alkitab kita, di dalam teks 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Saudara sekalian, ini adalah sebuah perintah yang sangat indah dari Allah bagi kita. Saya dan saudara akan sungguh-sungguh disebut, dinyatakan sebagai anak Allah jika dalam hidup ini kita dapat memperlihatkan sikap hidup yang saling mengasihi. Khususnya kepada mereka yang ada bersama dengan kita dalam keluarga kita atau orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, saudara, mari kita kobarkan kasih dan kesetiaan, yaitu kasih kita kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, kepada mertua kita, yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kobarkan kasih dan kesetiaan di dalam rumah kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi. Saudara sekalian, seiring dengan berkembangnya teknologi, akses untuk mendapatkan informasi itu berkembang dengan sangat cepat dan lebih mudah. Tidak peduli sejauh apa jarak yang memisahkan kita dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, dengan menantu kita, dengan mertua kita. Berusahalah semampu kita untuk tetap dekat dengan orang-orang yang kita kasihi. Berusahalah untuk tetap dekat dengan anggota keluarga kita. Berusahalah untuk tetap dapat memperlihatkan kasih kepada anak-anak kita, orang tua kita, anggota keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Jangan pernah mengabaikan orang yang Anda kasihi. Jangan pernah membiarkan anggota keluarga kita merasa kesepian di dalam rumah kita. Nah, saudara sekalian, jika kadal saja bisa memperlihatkan kasih yang begitu kuat di antara mereka, masa kita, saya dan saudara yang adalah mahkota ciptaan Tuhan tidak dapat memperlihatkannya. Tuhan memberkati saudara. Amin.